wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dan tetap stay di rumah. Kita memasuki materi kita pada pertemuan kali ini tentang ruang lingkup kebutuhan manusia dalam perekonomian. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa manusia itu memiliki beragam kebutuhan untuk menunjang kebutuhannya dan senantiasa harus terpenuhi kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Karena manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya secara individu, melainkan membutuhkan orang lain. Nah, di sini dijelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kebutuhan jasmani dan yang kedua itu kebutuhan rohani. Maksudnya kebutuhan jasmani itu seperti kebutuhan yang secara alami dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia, misalnya membutuhkan akan makan, pakaian, olahraga, rumah, dan lain-lain. Nah, kemudian kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya itu seperti rasa bahagia, gembira, senang, seperti mendapatkan kasih sayang, hiburan, jalan-jalan, rekreasi gitu. Kemudian yang kedua itu kebutuhan berdasarkan intensitas atau tingkatannya. Nah, itu dibagi menjadi 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Di mana kebutuhan primer itu kebutuhan pertama yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Contohnya itu seperti makanan, minuman, pakaian, serta tempat tinggal. Kemudian kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu sifatnya itu melengkapi kebutuhan primer. Contohnya itu seperti televisi, kulkas, sepeda motor, dan kebutuhan lainnya. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan tersier, di mana kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya itu seperti perhiasan, berlian, rumah mewah, mobil mewah. Tuh. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok, di mana kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang berguna untuk pemenuhan kepuasan pribadi. Contohnya itu seperti makan, minum. Nah, kalau kebutuhan yang kelompok itu contohnya seperti sekolah, rumah sakit. Yang terakhir yaitu kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. Kebutuhan sekarang itu ialah seperti kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda-tunda lagi pada saat sedang dibutuhkan oleh manusia. Contohnya itu seperti orang sakit itu sangat membutuhkan sekali obat. Kemudian air minum untuk orang yang sedang kehausan, dan juga makanan yang sedang dirasakan oleh orang yang lapar. Itu contoh dari kebutuhan sekarang. Kemudian yang kedua itu kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan mendatang. Kebutuhan mendatang ini artinya yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan di masa yang akan datang. Tetapi sekalipun demikian perlu dipersiapkan dari sekarang. Contohnya seperti kebutuhan payung. Payung itu sangat dibutuhkan pada musim hujan. Nah, itu yang dimaksud dengan kebutuhan yang akan mendatang. Kemudian orang tua yang memiliki anak
yang masih bayi tidak perlu mengeluarkan biaya pendidikan pada saat anaknya itu masih kecil, tetapi orang tua tersebut harus mempersiapkan uang untuk pendidikan dia yang akan datang, atau bisa untuk sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan sampai kuliah. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan mendatang. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu tidak mungkin muncul tanpa ada faktor yang mempengaruhinya. Di sini Ibu akan menjelaskan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia tersebut, yaitu yang pertama ada keadaan alam, di mana orang yang tinggal di pegunungan membutuhkan pakaian yang tebal untuk menahan hawa dingin. Lain halnya dengan orang yang tinggal di daerah pantai, mereka membutuhkan pakaian yang bisa menyerap keringat. Oleh karena itu, keadaan alam yang dapat mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan barang yang sesuai dengan kondisi alam di tempatnya. Nah, yang kedua itu perbedaan selera. Dicontohkan saja dalam hal makanan. Ada orang yang suka makan daging, tetapi ada orang yang tidak suka ikan, atau ada yang suka ikan tetapi tidak suka daging. Nah, oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan gizi makanan, tidak semua orang memakan daging atau sebaliknya. Hal tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan selera. Kemudian yang ketiga itu tingkat pendidikan. Kita contohkan saja seperti kebutuhan pelajar SMP dengan TK, di mana anak TK itu peralatan yang digunakan untuk sekolah hanya sekedar buku, pensil, lain dengan pelajar SMP yang jauh lebih banyak membutuhkan seperti pena, kalkulator untuk menghitung, karena pelajaran di SMP jauh lebih kompleks daripada di TK. Kemudian selanjutnya yaitu tingkat pendapatan. Di sini semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan karena seseorang, maka akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi seseorang dengan tingkat pendapatan yang lebih besar akan semakin dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam jumlah dan jenisnya. Kemudian status sosial. Kita ambil contoh yaitu seperti untuk mempertahankan status sosial di dalam masyarakat, maka manusia membutuhkan barang yang memiliki nilai tinggi. Hal ini akan terus terjadi dengan semakin tinggi prestis yang dimiliki seseorang. Yang terakhir itu yaitu perkembangan zaman atau kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana perkembangan zaman sangat mempengaruhi jumlah dan jenis kebutuhan manusia. Semakin berkembangnya zaman dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan jumlah kebutuhan manusia bertambah dan beragam. Selanjutnya, ini pembahasan terakhir tentang alat pemenuh kebutuhan manusia dalam perekonomian. Manusia itu memiliki banyak kebutuhan dan tidak ada batasnya. Artinya setiap saat kebutuhan selalu bertambah dan berkembang dengan kemajuan zaman. Maka setiap orang harus mampu mengimbangi kebutuhan tersebut dengan pemenuhan kebutuhan menggunakan alat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan alat pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Ada yang pertama yaitu alat pemenuh kebutuhan menurut tingkat pemakaiannya. Itu dibagi menjadi dua, yaitu benda tahan lama, benda tidak tahan lama. Kemudian alat pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan kelangkaan atau cara memperolehnya, itu dibagi menjadi dua juga. Ada barang
ekonomi, dan barang bebas. Kemudian yang ketiga yaitu alat pemenuh kebutuhan menurut cara pengerjaannya atau proses pembuatannya. Nah, itu dibagi menjadi 3. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kemudian alat pemenuhan kebutuhan menurut fungsi atau tujuan penggunaannya. Itu dibagi menjadi 2, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Kemudian alat pemenuhan kebutuhan menurut wujudnya itu ada 2 juga, barang konkret dan barang tidak berwujud atau bisa berupa jasa atau pelayanan. Kemudian alat pemenuh kebutuhan menurut segi jaminannya, yaitu dibagi itu menjadi 2, barang bergerak dan barang tidak bergerak. Nah, itulah materi-materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu akan memberikan tugas. Itu yang pertama, tulis dan jelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia menurut kategori dan berikan contohnya masing-masing. Yang kedua, jelaskan alat pemenuhan kebutuhan menurut wujudnya dan berikan contohnya juga. Tolong dikerjakan di buku tugas kalian dan tetap semangat. Ibu akhiri pertemuan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.